Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang untuk membahas dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh anggota DPR RI dari fraksi Hanura, yaitu Frans Agung Mulaputra. Dan pemirsa, untuk mengetahui berita terkini terkait dengan kabar itu, kita segera bergabung dengan reporter kami, yaitu Faizin Adi dan juru kamera David Sibarani. Ya Faizin, bagaimana dengan jalannya sidang pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan atas Frans Agung? Ya, Doni, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR sore tadi telah selesai memeriksa mantan tenaga ahli DPR Denti Novianisari atas laporannya kepada MKD sebelumnya terkait tuduhan penggunaan gelar akademik palsu atau gelar doktor palsu yang ditujukan kepada anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Hanura, Frans Agung. Dan Denti diperiksa selama sekitar 2 jam dan kepada awak media seusai pemeriksaan, Denti menuturkan bahwa dia dalam pemeriksaannya tadi membeberkan beberapa barang bukti seperti contoh tulisan tangan dan bukti pemesanan kartu nama atas nama Frans Agung, anggota Komisi 2 dari fraksi Hanura. Dan kasus ini sendiri bermula dari penggunaan kartu nama, di mana dalam kartu nama tersebut tertera gelar doktor. Padahal Frans Agung sendiri belum bergelar doktor. Kepada awak media di kesempatan yang berbeda, Frans Agung menuturkan bahwa saat ini dirinya memang belum bergelar doktor dan masih sedang menyelesaikan pendidikan doktornya di salah satu universitas di Jakarta. Dan Frans Agung menjelaskan bahwa yang memesan kartu nama tersebut bukan dirinya. Tetapi tadi dalam sidang, Denti Novianisari, saksi pelapor yang merupakan mantan tenaga ahli dari Frans Agung, menuturkan bahwa yang memesan itu adalah dari Frans Agung sendiri. Yang ini dibuktikan oleh penggunaan kartu nama. Dan dalam sidang tertutup tadi juga dituturkan beberapa alasan-alasan dari Denti Novianisari, juga seperti masalah KTP yang di dalamnya tidak ada gelar doktor dari Frans Agung MP ini. Ya, Doni. Faizin, Denti ini kan mantan tenaga ahli Frans Agung. Apa yang menjadi latar belakang sehingga Denti akhirnya melaporkan mantan bosnya ini? Apakah memang sebelumnya ada konflik terkait dengan pekerjaan Denti di Frans Agung itu sendiri? Ya, tepat sekali, Doni. Memang ada konflik antara Denti dengan Frans Agung. Tadi Denti kepada awak media menuturkan bahwa alasan dia melaporkan mantan atasannya ini ke DPR karena dia merasa sakit hati telah diberhentikan secara sepihak, mendadak dan tanpa alasan yang jelas dan tanpa pesangon oleh Frans Agung. Denti sendiri menjadi anggota tenaga ahli untuk Frans sejak Oktober hingga Maret, namun pada akhir Maret dia tiba-tiba diberhentikan secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon. Karena itu Denti menginginkan ada keadilan, dalam arti bahwa Frans Agung juga bisa merasakan apa yang dirasakannya, yakni diberhentikan secara sepihak. Dan berikut ini merupakan kutipan dari pernyataan Denti seusai sidang di MKD DPR. Bisa ditindaklanjutin, keinginan saya tercapai, itu aja. Apa Pak? Kan berkas kata Pak Frans kan ada dugaan motif politis karena Pak Frans mau maju. Saya tidak ada, saya tahu kalau Bapak mencalonkan itu dari berita, malahan saya tidak tahu kalau Bapak mencalonkan jadi bupati. Harapan saya juga ingin Bapak merasakan seperti yang saya rasakan, diberhentikan dan saya mendapatkan pesangon, itu aja. Saya pengen mendapatkan keadilan. Mbak, soal pemalsuan tanda tangan itu gimana, Mbak? Katanya Saya tidak. Ya, Doni, memang alasan ingin keadilan ini, yakni agar Frans Agung juga diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPR, inilah menurut Denti yang menjadi motif utamanya dia melaporkan masalah ini. Dan Denti juga membantah bahwa ada motif politis. Sebelumnya Frans Agung yang dilaporkan oleh Denti menuduh bahwa ada motif politis di balik pelaporan ini. Karena saat ini Frans Agung sedang bersiap-siap untuk maju sebagai calon kepala daerah di salah satu kabupaten yang ada di Lampung. Dan namun tuduhan ini dibantah oleh Denti. Dan ya, demikian, Doni. Ya Faizin, kapan pemeriksaan terhadap Frans Agung akan dilakukan oleh MKD?
Ya, Doni, kami belum mendapatkan kepastian perihal kapan akan MKD akan memanggil Frans Agung, dan ini juga belum ditentukan oleh anggota dari MKD DPR. Dan sebelumnya Frans Agung sendiri menginginkan agar sidang pemeriksaan dari Denti dilakukan secara terbuka atau ada cross check, yakni melibatkan dari dua belah pihak atau dikonfrontir antara Frans Agung maupun Denti. Namun keinginan ini ditolak oleh MKD dan akhirnya sidang tetap sesuai dengan tatib, yakni dilakukan secara tertutup dan dilakukan pemanggilan secara terpisah. Ya, Doni. Terima kasih Faizin. Pemirsa, demikian Faizin Adi dan juru kamera David Sibarani melaporkan langsung dari Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta.